Kita mulai, Gib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih Bapak Ibu dosen dan juga rekan-rekan mahasiswa yang sudah untuk hadir hari ini ya. Jadi hari ini kita punya agenda untuk sosialisasi eh, kegiatan magang berdampak ya. Jadi kalau sebelumnya ada eh, kegiatan magang berdampak di Saintek, maka kalau hari ini kita akan sosialisasi tentang magang berdampak programnya UB. Karena itu saya berikan kesempatan untuk Budia untuk bisa memaparkan program dari magang berdampak UB. Monggo Budia. Oke, terima kasih Bu Cakra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih untuk waktunya. Baik, jadi hari ini, hari ini jadi kita karena UB punya satu program namanya magang berdampak ya. Kalau dulu kita mengenalnya sebagai MPKM, jadi sebenarnya sama, cuma istilahnya beda tapi konteksnya sama gitu. Namanya magang berdampak UB. Beberapa waktu lalu mungkin teman-teman sudah pernah ikut sosialisasinya punya Dikti Saintek. Jadi yang ini adalah punya UB. Baik, saya share dulu, share screen dulu ya. Nih. Nah, sudah kelihatan filenya? Sudah ya? Oke. Jadi teman-teman, UB ini punya kegiatan yang namanya magang berdampak UB dimulai di semester ganjil ini. Dan program ini di-open mulai besok sebenarnya mulai rentang tanggal 1 sampai tanggal 10 Agustus. Dan memang sosialisasinya sendiri ke tingkat fakultas dan universitas sangat mepet. Jadi makanya akhirnya ini saya putuskan untuk ke sosialisasi di siang hari ini karena memang mepet sekali teman-teman. Kita dapat baru informasi kemarin dan jeda waktunya juga di open di tanggal 1 gitu. Baik, eh sebentar. Jadi magang berdampak UB ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan magang berdampaknya Dikti Saintek yang kemarin sempat disosialisasikan. Jadi cuma di sini magang berdampak UB ini di sini merupakan proses kegiatan magang yang dilakukan oleh mahasiswa pada mitra kerjasama departemen, FT ataupun UB sendiri. Nah, kegiatannya seperti apa? Kegiatan magang berdampak UB, magang kegiatan maaf, bentuk kegiatan pembelajaran itu sama ya dengan konsep MBKM sebelumnya. Ada magang atau praktek di industri, wirausaha, penelitian, ada pertukaran pelajar ya, proyek desa dan proyek kemanusiaan. Nah, cuma bedanya, jadi magangnya UB ini mengadaptasi punya Saintek kemarin. Jadi UB sendiri untuk bentuk kegiatan pembelajaran di sini ada dua macam kegiatan. Yang pertama, UB memberikan bantuan akademik program magang berdampak. Jadi kalau kemarin kan yang punya Saintek itu kan juga Anda kalau kalian apply terus kemudian lolos, Anda kan juga dapat bantuan untuk magang ya, biaya transport dan living cost sama juga dengan UB, cuma tidak sebesar itu. Nah, kegiatannya sendiri untuk apa namanya BKP atau bentuk kegiatan pembelajaran yang mendapat bantuan akademik program magang berdampak itu adalah dia yang masuk dalam kegiatan magang. Jadi magangnya ini adalah magang di industri atau di instansi pemerintah. Nah, selama ini kan eh, banyak teman-teman mahasiswa yang sudah apply magang mandiri ya, sama seperti itu juga. Nah, bisa juga praktek kerja di satuan pendidikan, misalkan di sebuah sekolahan, kemudian penelitian riset, misalkan di lembaga riset ataupun instansi pemerintah. Sementara
bentuk kegiatan yang tidak mendapat bantuan akademik dari program magang tuh seperti pertukaran pelajar, baik di dalam UB maupun di luar UB. Bisa juga dalam bentuk kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen. Jadi intinya UB itu memberikan dua skema. Ada yang dia kita mendapat bantuan akademik seperti di pertama ada 3 poin ya. Kalau kita mau magang atau praktek kerja di sini atau penelitian riset dan sebagainya. Kemudian yang tidak mendapatkan bantuan kerja itu seperti pertukaran pelajar, wirausaha, studi atau proyek independen. Nah, besaran bantuannya berapa? Saat ini Fakultas Teknik dan Universitas Brawijaya itu menyediakan bantuan sekitar 1 juta untuk 120 mahasiswa FT. Dan di mana biaya maksimum 1 juta per mahasiswa ini nantinya magangnya, kegiatannya tersebut akan dikonversi minimal 10 SKS untuk 1 semester, yaitu di semester ganjil di semester ganjil tahun akademik 25 dan 25-26. Nah, rekognisi SKS dari kegiatan teman-teman juga sudah benar ya. Kalau kita magang biasanya pasti ada rekognisi SKS-nya. Jadi nanti jumlah SKS yang direkognisi itu ada sekitar 10 sampai 20. Jadi minimal 10 SKS sampai 20 SKS. Yang mana 10 SKS ini setara dengan 450 jam per semester. Nah, pada selama kegiatan untuk memenuhi SKS rekognisi, di sini nanti teman-teman diminta mengumpulkan eh, bukti dari logbook, kemudian logbook ya, dokumen dan dokumentasi yang dikumpulkan oleh mahasiswa di akhir program. Nah, timelinenya, karena seperti yang saya tadi bilang, timelinenya itu sangat mepet sekali, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman apply untuk magang berdampak ini, kegiatan magang berdampak ini, bisa apply melalui SIAM. Nanti pilih status MBKM dan pengisian KRS mata kuliah rekognisi. Dan itu di-open mulai tanggal 1 sampai 10 Agustus 2025. Jadi, mepet sekali dengan sosialisasinya memang ya. Sementara pelaksanaan magangnya itu di rentang 1 September sampai dengan 1 September 2025 sampai dengan 1 Januari 2026. Nah, kalau teman-teman magang di industri, maka nanti ada yang tadi kan sudah dijanjikan ada transfer bantuan akademik tadi yang 1 juta. Nah, transfer bantuan akademik ini nanti akan dibayarkan full di bulan Oktober, 1 Oktober 2025. Ya, kalau ini 12 September ini kan pengumpulan datanya dan persyaratan administrasi ya, usulan SK mahasiswa. Kemudian maaf, di ada kegiatan monitoring juga, monitoring dan evaluasi itu di 1 November 2025. Kemudian pengumpulan laporan akhir dan evaluasi program ada di sekitaran bulan Desember. Laporan akhirnya di tanggal 1 sampai 10 Desember, kemudian evaluasi programnya ada di tanggal 11 sampai dengan 20 Desember 2025. Nah, persyaratan mahasiswa di sini memang minimal mahasiswa semester 5 pada semester ganjil. Namun departemen kita itu memberikan kebijakan bahwa untuk kegiatan magang berdampak ini kami sarankan untuk lebih ke mahasiswa semester 7. Kenapa? Karena kalau kami supaya tidak mengganggu eh, apa namanya perkuliahan di perkuliahan utama di semesternya Anda. Jadi kalau semester 5 itu kan masih ada 19 SKS ya yang harus ditempuh untuk MK utama plus nanti ditambah dengan MK pilihan ya total maksimal 24. Jadi makanya memang secara administratif minimum semester 5 namun eh, departemen di teknik umumnya untuk magang ini mostly dilakukan untuk mahasiswa semester 7. Jadi tinggal skripsi sama
PKL saja, sehingga Anda sudah nggak ada kelas, karena jangan sampai mengganggu kegiatan kelasnya kalian. Nah, mahasiswa berstatus aktif, sehat jasmani dan rohani. Nah, nanti mahasiswanya di sini teman-teman akan memprogram mata kuliah dengan status MBKM. Jadi karena dengan status MBKM, Anda nggak bisa nanti KRS-nya adalah KRS MBKM, bukan KRS reguler. Begitu. Makanya kita eh, apa namanya lebih eh, prefer untuk di mahasiswa untuk mahasiswa di semester 7. Ya, jadi nanti teman-teman semester 7 bisa apply magang lewat SIAM dengan periode registrasi mahasiswa tanggal 1 ya, tanggal 1 sampai 10 Agustus. Nah, persyaratan mitra, nah ini yang perlu menjadi perhatian. Jadi persyaratan mitra dunia usaha dan dunia industri Dudi ini disesuaikan dengan keilmuan program studi. Jadi teman-teman kalau memiliki tempat magang harus sesuai dengan program studinya teman-teman. Kemudian dan mitra bersedia berkolaborasi dalam jangka panjang untuk program kampus berdampak periode berikutnya dan mitra bersedia menandatangani form kesediaan menerima mahasiswa program magang berdampak UB 2025. Nah, mitra ini bisa diusulkan oleh fakultas atau mahasiswa. Dan eh, UB selain teman-teman nanti teman-teman mahasiswa mencari mitra sendiri tempat ini magang ya, bisa juga dilihat di list ini. Di sini UB punya beberapa kerjasama, mitra kerjasama yang mungkin ini bisa dijadikan tempat magang. Jadi di magang berdampak ini yang punyanya UB ya, yang punyanya UB ini, ketika kita apply, ketika kita apply itu harus sudah posisi magang kita diterima, nih, teman-teman. Karena di sini ketika kita apply ke sistemnya UB, ini ada formulir yang ditandatangani oleh mitra yang menyatakan kesediaan mitra tersebut menerima mahasiswa kita untuk magang. Jadi kan artinya Anda sudah posisi diterima ketika apply. Nah, mekanisme pendaftaran ini nanti mungkin saya bisa share ke grup ketua angkatan ya untuk website link websitenya sehingga bisa dilihat. Nah, di sini untuk mekanisme pendaftarannya mahasiswa mengunduh formulir pendaftaran melalui website. Jadi di website ini saya akan coba eh, open. Nah, di website ini teman-teman ada 3 form. Jadi ada persetujuan KPS, kemudian ada pernyataan pengembalian dana, dan ada persetujuan mitra. Jadi eh, saya mulai dari sini dulu. Jadi di sini nanti ada formulir persetujuan ketua departemen, maaf ketua program studi ya dalam ini saya sendiri nanti untuk konversi eh, apa namanya konversi SKS program magang berdampak. Jadi nanti teman-teman isi ini, kemudian mata kuliahnya yang diusulkan untuk dikonversi, kemudian CPMK dan deskripsi singkatnya. Nah, memang yang menandatangani ini kalau biasanya magang mandiri itu kan yang menandatangani formulir apa namanya formulir untuk konversi itu kan dengan dosen PA ya yang tanda tangan. Nah, kalau untuk yang magang berdampak UB ini yang menyetujui adalah ketua program studi. Namun saya menyarankan sebelum Anda datang ke saya dengan form ini, angka-angka lebih baik kalau Anda juga sudah berdiskusi dengan dosen PA-nya, sehingga dosen PA Anda tahu kalau, oh, apa namanya, mahasiswanya ada yang sedang apply magang berdampak UB. Begitu. Jadi bisa sebelum ke ketua program studi, mohon untuk didiskusikan dengan dosen PA-nya terkait
apa namanya MK yang diusulkan untuk dikonversi. Nah, kedua, di sini ada namanya SPTJM. Jadi, surat pertanggungjawaban mutlak mahasiswa program magang. Karena kita kan ada dibiayai ya, itu tadi Anda dapat uang saku tadi 1 juta. Jadi, di sini ada surat pernyataan pertanggungjawaban mahasiswa peserta magang. Jadi, yang menyatakan bahwa Anda mengikuti magangnya selama 1 semester, kemudian posisinya juga belum yudisium, tidak mengambil mata kuliah lain selain magang di poin C, kemudian bersedia melaksanakan segala bentuk penugasan dari pengelola program atau mitra pembelajaran program, kemudian memenuhi protokol kesehatan dan sebagainya ya, tidak tidak apa namanya, tidak terlibat ini tindakan kriminal, kemudian menerima dan menjalankan segala bentuk sanksi sesuai dengan peraturan berlaku, termasuk pencantuman Pak Kemendikbudristek 2025 untuk angkatan selanjutnya. Dan jika saya tidak menyelesaikan program sesuai dengan waktu yang telah ditentukan karena mengundurkan diri atau dikeluarkan atau alasan lainnya, maka saya bersedia untuk ini mengembalikan seluruh biaya, kemudian tidak mendapatkan pengakuan SKS untuk kegiatan magang berdampak UB 2025. Nah, ini nanti Anda tanda tangani, ada dikasih materai asli ya, kemudian ada mengetahui dan menyetujui, ada orang tua, kemudian ada ketua program studi. Ini form yang harus diisi. Kemudian yang ketiga, form ini tadi yang teman-teman yang saya bilang, form kesediaan mitra menerima mahasiswa magang berdampak. Jadi pada saat kita apply program magang berdampak UB ini, kita sudah posisi diterima oleh perusahaan tersebut karena di sini ada pernyataan kesediaan mitra menerima mahasiswa magang. Begitu. Nah, ini nanti bisa di-download di linknya ini. Nanti akan saya share ya linknya. Kemudian di sini ada beberapa yang bisa dijadikan acuan. Em, ini yang untuk kampus berdampak tahun 2005, ini punya Dikti Nah, nanti di sini juga ada panduan implementasi MBKM di tahun 2024. Ini di websitenya Tekim juga ada sih sebenarnya panduan MBKM ini. Di sini teman-teman bisa lihat juga MK yang bisa dikonversi. Begitu. Oke, saya balik dulu. Nah, jadi poinnya bisa di-download di sini. Kemudian nanti mahasiswa mencari beberapa alternatif atau potensi mitra itu tadi ya. Kalau saya sarankan sih industrinya memang kita sudah diterima di industri tersebut untuk magang. Nah, mahasiswa berkonsultasi ke KPS untuk mendapatkan persetujuan mengikuti magang berdampak yang formulir tadi. Namun saya juga menyarankan sebelum ke KPS juga bisa berdiskusi terlebih dahulu dengan dosen PA-nya terkait dengan MK konversi juga. Kemudian setelah nanti disetujui, maka mahasiswa bisa mendaftar magang berdampak UB melalui platform ini. Jadi ada pendaftarannya, ada formnya. Saya coba klik dulu. Saya coba klik dan keluarnya seperti ini teman-teman. Ada form pendaftaran magang berdampak UB. Nanti teman-teman bisa isi, dilengkapi dengan dokumen-dokumennya. Begitu. Nah, selanjutnya, nanti koordinator magang berdampak tingkat fakultas akan melakukan verifikasi dokumen. Dan mahasiswa melakukan KRS, nanti karena statusnya magang berdampak, jadi nanti di SIAM akan apa namanya KRS-nya namanya setting KRS magang berdampaknya melalui SIAM-nya teman-teman dengan cara memilih menu MBKM di SIAM, kemudian memilih jenis program magang berdampak UB 2025. Nah, ini untuk magang skema magang berdampak di UB. Nah, ini panduan ya yang tadi linknya ada 3 form. Nah, kemudian nanti kalau teman-teman sudah lolos di di fakultas, nanti akan ada isian, nanti ada pengisian biodata dan nomor rekening, nanti
pasti akan dikoordinir fakultas, ada informasinya harus ngisi di mana, kemudian nanti ada isian SPTJM-nya, kesediaan pengembalian dana, kemudian diunggah di link yang ini nanti, kemudian nanti bendahara Dala melakukan validasi rekeningnya mahasiswa dan mentransfer insentif ke rekening mahasiswa. Nah, mahasiswa yang telah diterima magang berdampak Flexidikti atau BRIN atau program lain tidak diperkenankan mendaftar pada program ini. Jadi kemarin kan yang punya Dikti Saintek itu kan sudah dibuka beberapa waktu yang lalu ya. Terus dan juga saat ini sepertinya sudah pengumuman final. Jadi teman-teman yang sudah teman-teman sudah diterima di magang berdampaknya punya Dikti kemarin atau mungkin sudah diterima di BRIN ataupun program lain ya semacam lembaga riset lain, maka tidak diperkenankan mendaftar pada program ini begitu. Nah, oke. Selain tadi magang berdampak, maaf, selain kegiatan magang ke industri, ada juga skema studi independen. Nah, studi independen ini merupakan pelatihan dari beberapa platform. Jadi ini juga nanti dikoordinasikan oleh fakultas. Jadi ada Komdigi, punya Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, ada punyanya Microsoft ya. Microsoft itu membuka semacam pelatihan, jadi nanti itu bisa akses ke Microsoft-nya, pelatihan IT-nya, nah nanti itu dikonversi ada sekian jamnya. Kemudian ada Cisco, ada Indonesia Cyber Institute Education Institute, ada Coursera, ada Harvard Online dan sebagainya. Nah, ini untuk overview tentang magang berdampak. Jadi teman-teman sebenarnya magang berdampak ini tidak hanya tadi kan skema satunya dia yang magang ke industri ya. Nah, yang skema keduanya UB itu punya namanya eh, pertukaran pelajar. Jadi teman-teman mengikuti satu kegiatan di departemen lain. Bisa di departemen lain, ikut kurikulum departemen lain, bisa juga dia eh, MK yang dikelola oleh universitas langsung. Dan sekali lagi apa namanya disarankan untuk semester 7 ya teman-teman. Jadi memang sudah benar-benar teman-teman sudah selesai apa namanya tidak benar-benar tidak mengganggu aktivitas studi utamanya teman-teman begitu. Nah, untuk MK Lintas Prodi, saat ini ada sedikit overview. Sebentar. Jadi di sini Universitas Brawijaya dia punya yang namanya MBKM internal dan PPMK Lintas. Nah, saya mungkin langsung saja ya. Eh, jadi MBKM internal UB ini skemanya ada tiga sebenarnya. Ada perkuliahan lintas prodi atau istilahnya pertukaran pelajar, asisten peneliti, dan magang berdampak. Kalau magang berdampak tadi yang saya jelaskan di awal. Untuk asisten peneliti ini untuk saat ini masih dalam koordinasi dengan fakultas. Jadi masih apa namanya masih dalam proses penggodokan begitu ya. Tapi yang poin A yang di skema lintas prodi ini yang insya Allah sudah ready ya, sama yang magang berdampak. Jadi fokus ke dua poin ini. Nah, kalau ini asisten ahli saya, sistem penting saya lompatin dulu, karena kami juga masih menunggu konfirmasi dari universitas dan fakultas. Nah, untuk skema C, magang berdampak, ini yang tadi saya jelaskan, magang berdampak mandiri yang dikelola oleh fakultas. Ada juga magang berdampak program UB AI Talent Factory. Ini yang dibawa Komdigi tadi. Nah, Komdigi di sini ada UB AI Talent Factory. Jadi kalau dilihat sih tentang AI dan mungkin ini teman-teman yang suka komputer ya bisa belajar ini. Memang apa namanya mungkin lebih ke mungkin mahasiswa jurusan Filkom ya yang berhubungan tapi ini tidak menutup untuk
tidak hanya di apa di s- tidak hanya untuk mahasiswa Filkom saja, tapi mahasiswa seluruh UB bisa mengambil eh, MBKM, mengambil eh, program ini, program pertukaran pelajar yang untuk AI begitu. Nah, di sini eh, benefitnya adalah sertifikatnya dari Komdigi RI dan dia bisa dikonversi sekitar 10 sampai 20 SKS. Dan di sini memperoleh peluang direkrut perusahaan nasional, real case ya dengan kolaborator dari dalam dan luar negeri, peluang tema skripsi, pengalaman kerja tingkat nasional ya, peluang sertifikasi dan insentif. Insentif per semester per mahasiswa. Jadi ini yang dikelola universitas, teman-teman. Jadi teman-teman bisa apply di sini. Nah, kemudian untuk skema A, perkuliahan lintas, ini ada 3 poin. Ada persiapan karir dan dunia kerja, kemudian ada perkuliahan lintas prodi, sama mikrodensial digital talent Komdigi. Nah, di poin A, A1 ini persiapan dunia kerja. Jadi teman-teman yang berminat untuk semester 7 ya, teman-teman semester 7, mahasiswa semester 7 nanti apa namanya diwajibkan dari Universitas Brawijaya mengambil 10 SKS apa namanya selain magang tadi, kalau nggak magang bisa ngambil yang ini skema pertukaran pelajarnya. Di sini bisa mengambil persiapan dunia kerja. Nah, ini ada 4 MK, ada MB Komunikasi Publik, Adaptasi Dunia Kerja, Pengantar Kecerdasan Artifisial, Literasi, dan Digital. Nah, perkuliahannya teman-teman ini modelnya self-paced learning asinkron. Jadi dia lewat Bron. Jadi ada platformnya, ada Bron. Em, ada 2 kali pertemuan untuk MK1 dan 2. Kemudian ini dijadwalkan di UNIF ya. Ini universitas karena universitas yang menghandle di sekitar jam 1 sampai jam 3 di hari Jumat. Nah, di sini mata kuliah ini apa namanya mata kuliah ini eh, memberikan wawasan ya untuk persiapan dunia kerja ya untuk kok ya komunikasi publik, adaptasinya ya, adaptation skill mungkin apa yang diperlukan untuk selama dunia kerjanya, kemudian kecerdasan AI juga, literasi digital seperti itu. Jadi ini dikelola universitas. Jadi nanti pas teman-teman mahasiswa apply untuk pertukaran pelajar, jadi mahasiswa nanti di SIAM-nya eh, karena di SIAM-nya nanti bisa memilih MBKM, kemudian memilih di MBKM itu ada macam-macam, bisa memilih pertukaran pelajar. Nah, pertukaran pelajar ini nanti KRS-nya, KRS teman-teman, KRS pelajar itu nanti bisa isi persiapan dunia kerja ini yang 10 SKS sama apa namanya skripsi plus PKL-nya teman-teman. Jadi PKL dan skripsinya itu bisa PKL dan skripsi itu kan sebenarnya KRS reguler ya, MK reguler itu bisa jadi satu di KRS PP di KRS pertukaran pelajar begitu. Jadi nanti di KRS-nya itu KRS-nya teman-teman di SIAM itu nanti settingannya sebagai KRS pertukaran pelajar yang mana isinya ada MK persiapan dunia kerja ditambah MK reguler yaitu skripsi sama PKL-nya. Seperti itu. Nah, em, kemudian yang kedua ada perkuliahan lintas prodi. Lintas prodi ini teman-teman bisa, kalau itu tadi dikelola universitas ya, kalau yang ini tuh dikelola prodi. Jadi nanti ada beberapa prodi yang sudah siap untuk MK-nya di lintas bisa diikuti oleh mahasiswa yang lain begitu. Tapi untuk ini informasi terakhir yang kami dapat ini masih belum final karena finalnya itu nanti masih tanggal 4 sepertinya. Jadi mungkin kalau besok teman-teman coba cek di SIAM mungkin masih belum bisa dipilih yang ini karena masih dalam tahap persiapan juga di universitas masih masih proses penyiapan. Ini tanggal 4 baru difinalisasi begitu. Jadi ini MK yang bisa dipilih dari program pertukaran pelajarnya.
Ini ada prodi, ada yang chemistry, ini material chemistry in the age of computer simulation, seperti ini. Jadi ini beberapa MK yang bisa dipilih dari lintas prodi, begitu. Nah, mekanismenya seperti yang saya tadi ceritakan, jadi nanti full online lewat platform drone, kemudian nanti aksesnya dikelola terpusat oleh universitas, ya, bentuk kuliahnya adalah asinkron, penilaian